Lebih lengkap kita kupas bersama Hikmahanto Juwana, pengamat hukum internasional. Prof. Hikmahanto, selamat petang. Petang, Cindy. Prof. Hikmahanto, dalam konteks pemulangan WNI yang masih ada di Malaysia, bagaimana yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia? Atau memang sebenarnya mereka harus menyelesaikan proses hukum yang ada di sana sampai selesai? Ya, memang ada proses hukum yang harus diselesaikan. Pertama, kita paham bahwa para warga negara kita mungkin keluar dari Malaysia secara ilegal. Itu yang disampaikan oleh atasé kepolisian. Jadi, ada proses hukum tentunya terhadap masalah ini. Di samping itu, ada proses hukum yang perlu diverifikasi terkait dengan apakah polisi atau APPM di Malaysia melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan tidak ada eksesif, karena ada dua pandangan dari sisi pihak APMM dan dari pihak warga negara kita yang masih survive katakanlah dan mengetahui seperti apa. Nah, ini tentu harus dilakukan juga proses hukum. Jadi ada proses hukum yang harus dijalankan. Jadi tidak bisa begitu saja warga negara kita bisa kembali ke Indonesia, karena sekali lagi uh, mereka mungkin dianggap oleh otoritas Malaysia melakukan pelanggaran hukum di Malaysia, paling tidak dari sisi undang-undang keimigrasian, seperti itu. Prof. Hikmahanto, tapi kan Malaysia juga berjanji akan membuka informasi seluas-luasnya. Sejauh mana kita bisa memanfaatkan akses itu terkait dengan penembakan WNI? Oh ya, yang itu tentu kita bisa memanfaatkan. Jadi saya teringat pada waktu ada warga negara Amerika Serikat dilakukan penembakan di Papua, dan pada waktu itu Polri membuka akses seluas-luasnya kepada FBI. Jadi mereka bisa ikut memantau, tapi tidak boleh ikut cawe-cawe ya dalam penyidikan, karena itu otoritas dari lembaga yang berwenang di negara tersebut, dalam hal ini Polri. Nah, ini juga akan dilakukan. Jadi kita bisa mendapatkan akses. Jadi kita tidak pasif menunggu informasi apa, tetapi mungkin kita bisa diajak bersama-sama, tentu apakah atasé kepolisian atau kepolisian dari Jakarta yang akan diberangkatkan ke sana, dan kemudian memantau saja, tetapi tidak ikut cawe-cawe. Karena prosedur yang berlaku di Malaysia tentu harus dihormati, dan kalau misalnya polisi kita ikut cawe-cawe, bisa saja itu menjadi permasalahan dalam proses penegakan hukum di Malaysia, karena ini di negara lain yang polisi kita tidak memiliki kewenangan atau otoritas melakukan proses hukum di sana, begitu. Yang didorong diselidikan juga soal adanya dugaan penggunaan kekerasan yang berlebihan. Apakah nantinya akses ini juga termasuk Malaysia mengumumkan aparat yang melakukan penembakan itu, Prof? Ya, tentunya kalau memang terbukti kan seperti itu. Kita masih belum tahu, karena ini kan ada dua versi ya dari pihak mungkin para aparat APMM yang melakukan penembakan yang terlibat dalam perkara ini, dengan apa yang disampaikan oleh para WNI kita yang masih survive ya. Ada dua versi yang berbeda. Nah, ini semua harus dilihat faktanya seperti apa, buktinya seperti apa. Nah, nanti terlihat siapa yang benar, siapa yang salah, dan itu yang memutus adalah pengadilan. Tadi Bapak atasé kepolisian kan sudah menyampaikan bahwa itu bisa saja akan berujung ke mahkamah gitu ya, ke pengadilan. Nah, ini yang kita harus lihat. Tapi kalau misalnya dari sisi aparat Malaysia mengatakan bahwa kelihatannya memang ada eksesif, bisa saja yang bersangkutan ini dilakukan proses di seperti propamnya gitu ya, di apa namanya, polisi militernya atau sejenis lah gitu. Nah, atau dilakukan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan, dan ujungnya adalah yang bersangkutan bisa dibebas tugaskan. Tapi dengan catatan masalah pidananya, karena dia membunuh, itu ya harus diselesaikan di mahkamah, tidak bisa diselesaikan lewat kode etik dan saja. lain sebagainya. Oke, Prof. Presiden Prabowo bilang ini jadi salah satu hal yang diomongin juga dengan PM Malaysia. Posisi Indonesia terhadap Malaysia dalam konteks seperti ini, apa yang harus ditegaskan oleh pemerintah? Pertama adalah kita juga harus mengoreksi diri bahwa kita harus memastikan tidak ada para pekerja yang ke Malaysia secara ilegal. Ini yang perlu kita perhatikan betul. Nah, tapi yang kedua, kita juga ingin bahwa di Malaysia tidak ada perusahaan-perusahaan yang menerima para pekerja yang ilegal.
Karena kalau misalnya mereka berangkat secara ilegal dan diterima, nah ini yang jadi masalah. Nah ini harus dua-duanya harus diselesaikan. Dan ini masalah udah bertahun-tahun. Kalau menurut saya, Pak Prabowo, Presiden, sudah tegas mengatakan, enggak, ini harus kita selesaikan. Jadi misalnya beliau mengatakan jangan ikut-ikut para pekerja kita dengan ajakan-ajakan dari mafia ataupun agen-agen yang tidak benar untuk bekerja di Malaysia. Karena mungkin saja mereka ini akan bisa ditampung, tapi oleh perusahaan yang tidak benar. Nah, kita juga berharap perusahaan-perusahaan ini ditindak oleh otoritas di Malaysia, ya, sehingga kita betul-betul ingin bahwa pekerja migran kita adalah pekerja migran yang legal, tidak ilegal. Itu pertama. Yang kedua, tentu kita berharap bahwa masyarakat kita yang bekerja di Malaysia untuk memenuhi aturan ketentuan yang berlaku di Malaysia, dan dari pihak Malaysia juga jangan sampai aparatnya melakukan tindakan-tindakan yang Oke. mungkin berpotensi untuk mengganggu hubungan antar kedua negara. Jadi yang Prof eksesif. Hikmanto, tapi apakah Indonesia harus secara tegas menuntut juga kepada Malaysia agar ya kasus ini dibuka dengan terang dan juga diselesaikan dengan benar? Ya itu kan yang sudah dilakukan. Kita sudah melakukan protes diplomatik dan kemudian dari pihak Malaysia mengatakan bahwa mereka bersedia untuk membuka akses sebesar-besarnya tanpa campur tangan tentunya dari para penyidik di Indonesia. Jadi ingin silahkan otoritas di Indonesia untuk mengikuti proses, memantau apakah ada yang ditutup-tutupi atau misalnya tidak dan lain sebagainya. Karena dari pihak Malaysia mereka ingin bahwa kita ingin transparan, tapi proses hukum tetap harus dijalankan. Oke, terima kasih pengamat hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.